mengawali pembahasan materi tentang interaksi wilayah, saya ingin memulai dengan hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan adalah sebenarnya interaksi. Paling tidak ada 4 interaksi. Apa saja ya? Ada yang tahu? Terus kalau di sosiologi pembahasannya apa? Selo. Interaksi budaya. Ada lagi? Oke, supaya lebih cepat aja ya, karena waktu kita terbatas. Pertama, interaksi individu dengan dirinya. Setiap detik terjadi. Pernah nggak kalian sebelum tidur itu pikiran melayang kemana-mana, berdialog dalam diri? Nah, interaksi yang paling dasar adalah interaksi dengan diri sendiri. Pertama tuh ya. Yang kedua, interaksi dengan siapa? Dengan sesama manusia. Saya dengan kalian, kalian antar sesama teman, saya dengan teman-teman, saya dengan keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan alam. Ya kan? Dengan tanah, air, udara, dan sebagainya, termasuk flora, fauna. Karena kita bagian dari alam ini, kita hanya bagian kecil dari alam dalam sistem biosfer yang sangat kompleks ini. Yang ketiga. Yang keempat, interaksi secara vertikal dengan yang transenden. Dengan beragam istilah, entah itu Tuhan, Dewa, apalagi Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Itu hanya istilah saja. Tapi interaksi vertikal dengan yang transenden, dengan sesuatu yang dianggap tertinggi dalam konteks kehidupan umat manusia. Nah, kita akan membahas bagaimana interaksi kota dengan kota, kota dengan wilayah, yang nanti dilanjutkan antar negara, yang dalam konteks global disebut sebagai hubungan internasional. Itu yang menjadi kompetensinya orang tuanya Gazi itu, karena dia dosen dari hubungan internasional di FISIP UI. Begitu kurang lebih. Hubungan dengan diri sendiri, coba. Pertanyaan saya, kapan kamu merasa bangga dengan dirimu sendiri dan kapan kamu merasa kecewa dengan dirimu? Dari Selo dulu mungkin. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri ketika saya menemukan hal baru yang belum pernah saya cobain. Terus misalnya apa itu? Misalnya kalau waktu kelas 10 tuh saya mulai mencoba lomba MUN kan, yang sebelumnya saya belum pernah mengetahui dunia tentang politik internasional gitu-gitu, dan karena nekat saya ikutan gitu, dan dari kelas 10 sampai sekarang tuh masih berlanjut. Gitu. Oke. Kalau yang membuat kamu kecewa dengan dirimu apa? Saya merasa kecewa dengan diri sendiri ketika ada misalnya kalau sama juga kalau saya mencoba hal baru, tapi saya langsung langsung keluar dan langsung merasa gagal gitu, langsung kalah sebelum, bertarung. Ya? Oke. Dan ketika kalah itu tidak mau mengulang kembali. Oke, terima kasih Sela. Oke, Aura, bagaimana dengan kamu? Apa yang membuat kamu bangga dan apa yang membuat kamu kecewa tentang dirimu sendiri? Yang bikin saya bangga dengan diri saya adalah ketika saya produktif, mengerjakan pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Terus yang bikin saya kecewa dengan diri saya adalah ketika saya masih suka menunda-nunda ngerjain PR gitu misalkan. Terus sih. Apa yang kamu lakukan agar kekecewaan itu tidak berulang? Saya bikin kayak semacam jadwal apa yang saya kerjain duluan, terus saya kerjain. Oke, terima kasih Aura.